Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari My channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar PPG, gitu ya. Jadi kita akan melanjutkan program kita, yaitu program belajar seleksi PPG Daljab ya 2022 untuk tahap 2. Tentunya kali ini kita akan bahas detail tentang penelitian tindakan kelas. Nah, ini indikatornya 111 sampai 120 ya teman-teman ya. Jadi ada sekitar 10 soal yang masuk dalam penelitian tindakan kelas seleksi akademik PPG Daljab 2022 ya, sesuai dengan kisi-kisi yang ada gitu ya. Jadi kita akan bahas beberapa soal yang keluar di PTK pada seleksi PPG Daljab 2022. Soalnya seperti apa? Silakan teman-teman simak baik-baik. Nah, ini indikator ke 101 gitu ya. Disajikan satu kasus pembelajaran di SD. Peserta mampu mengidentifikasi permasalahan pembelajaran di kelas. Jadi permasalahan pembelajaran di kelas nanti teman-teman diminta untuk menganalisa. Bagaimana contoh soalnya yang keluar, FR yang keluar, coba teman-teman simak ini. Nanti teman-teman akan disajikan narasi yang begitu panjang seperti ini, diminta untuk langsung ke opsi pilihan gandanya adalah menentukan judul gitu ya, menentukan judul PTK gitu ya. Saya bacakan dulu. Di SD Cemara Sewu, Bu Harini yang mengajar siswa kelas 4 tema 3 tentang peduli makhluk hidup menggunakan metode diskusi, tugas kelompok, dan mengerjakan LKPD untuk menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh dari tanaman. Nah, hasil belajarnya lebih dari 65% di bawah KKM. Siswa di kelas tersebut 70% memiliki preferensi belajar visual sehingga mereka sulit fokus saat mengerjakan LKPD atau diskusi. Guru tersebut berencana melakukan penelitian tindakan kelas untuk mengatasi masalah tersebut. Judul yang sesuai adalah titik-titik. Kita lihat opsi pilihan gandanya. Pengembangan model discovery berbasis masalah untuk materi peduli makhluk hidup, peningkatan prestasi belajar dengan menggunakan model discovery, penerapan model inquiry untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 4 SD Cemara Indah, pengembangan materi peduli makhluk hidup dengan menggunakan metode eksperimen, atau pengaruh model eksperimen terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 5 SD Cemara Indah. Jadi teman-teman nanti diminta untuk membuat judul berdasarkan permasalahan yang ada. Nah, kata kuncinya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa membedakan jenis penelitian. Apakah itu penelitian tindakan kelas, apakah itu penelitian korelatif, apakah itu penelitian pengembangan. Nah, bedanya seperti ini teman-teman. Kita bahas dulu yang penelitian tindakan kelas ya. Jadi penelitian tindakan kelas itu harus memenuhi syarat-syarat atau cirinya. Judulnya harus memenuhi ciri. Nah, judulnya harus memuat bahwa penelitian tindakan atau penelitian ini tujuannya adalah perbaikan pembelajaran atau peningkatan proses hasil pembelajaran. Biasanya ditandai dengan kata-kata ada meningkatkan atau peningkatan hasil belajar atau dan lainnya, gitu ya. Saya ulangi, yang pertama ciri-ciri dari judul PTK itu ada memuat tentang tujuan dari penelitian, yaitu untuk perbaikan pembelajaran atau peningkatan proses dan hasil belajar. Jadi nanti ada kata-kata meningkatkan atau peningkatan. Itu ya pertama ya. Yang kedua, itu adanya permasalahan pembelajaran di kelas yang mau diperbaiki. Misalkan hasil belajar, misalkan aktivitas belajar, misalkan pemahaman konsep, keterampilan berpikir, dan seterusnya. Itu namanya permasalahan yang akan dikembangkan atau yang akan dicari solusinya. Yang berikutnya ada solusinya. Ya, solusi itu biasanya pada PTK itu bisa bermacam-macam ya, bisa penerapan metode pembelajaran, model pembelajaran, strategi pembelajaran, atau penggunaan media. Jadi solusinya bisa penggunaan media, bisa penggunaan metode, model, atau strategi gitu ya. Yang keempat ada setting penelitiannya atau tempat penelitiannya. Gitu ya. Tempat objek penelitiannya seperti apa, tempatnya seperti apa. Itu minimal ada 4 itu, maka itu disebut judul yang layak untuk dijadikan penelitian tindakan kelas. Nah, contohnya begini teman-teman. Nah, ini meningkatkan hasil belajar siswa dengan penerapan model pembelajaran Think Perser di kelas titik-titik SD titik-titik.
meningkatkan di sini merujuk pada tujuannya. Nah, tadi saya sudah mengatakan ya, tujuannya untuk perbaikan pembelajaran atau peningkatan proses hasil belajar gitu ya. Jadi ada kata-kata meningkatkan, kemudian masalahnya adalah yang biru itu hasil belajar. Hasil belajar siswa itu rendah, maka yang mau ditingkatkan ya hasil belajar siswa itu. Solusinya adalah penerapan model pembelajaran think parser. Settingnya adalah di kelas titik-titik SD titik-titik. Itu ya, minimal ada 4 item itu ya. Jadi nanti teman-teman harus bisa menganalisa judul-judul yang relevan dengan PTK. Berikutnya itu ada studi pengembangan. Jadi studi pengembangan itu cirinya ya bagian depan itu ada tulisannya pengembangan. Misalkan ini pengembangan model discovery berbasis masalah untuk materi peduli makhluk hidup, pengembangan media ajar, pengembangan materi, dan seterusnya. Nah, pokoknya kalau ada istilah pengembangan, judulnya ada kata-kata pengembangan, maka itu namanya studi pengembangan. Ya, penelitian dengan tipe studi pengembangan, bukan PTK. Contoh lain adalah pengembangan model bahan ajar, dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada studi yang ketiga atau penelitian ketiga namanya studi korelasi. Nah, studi korelasi itu cirinya yang depan itu biasanya pengaruh gitu ya. Pengaruh ya, mencari hubungan atau pengaruh dari suatu model terhadap lainnya. Itu ya. Jadi kalau ada kata-kata pengaruhnya berarti itu positif, itu bukan PTK. Itu namanya studi korelasi atau studi korelatif ya. Ada pengaruh, ada hubungan. Pokoknya kalau hubungannya dengan pengaruh dan hubungan itu pasti studi korelasi. Kembali ke soal. Jadi kita tidak perlu memahami bacaan yang begitu panjang seperti ini. Kalau pertanyaannya hanya melakukan penelitian tindakan kelas, itu judulnya seperti apa kan gitu kan. Jadi kita bisa hemat waktu. Kita bisa langsung ke ABCDE-nya gitu ya. Pengembangan berarti kalau yang A otomatis itu studi pengembangan. Nah, kan mudah kan? Peningkatan, oke, peningkatan itu PTK. Peningkatan yang ditingkatkan prestasi belajar, penerapannya menggunakan model discovery, tapi kurang di settingnya, jadi PTK-nya tidak lengkap. Ya, judul PTK-nya kurang lengkap, kurang settingnya. Yang C, penerapan model inquiry itu berarti solusinya meningkatkan, itu berarti perbaikan pembelajaran masuk. Aktivitas dasar hasil belajar itu berarti permasalahannya. Kemudian siswa kelas, nah ini lengkap nih ya, PTK lengkap ya. Yang di pengembangan materi berarti pengembangan. Yang E pengaruh, kalau pengaruh itu berarti studi korelasi ya. Jadi jawaban yang paling tepat opsi C. Nah, segitu mudahnya gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman memahami pasti itu tidak menjadi masalah. Semua soal-soal ini pasti dengan hitungan detik teman-teman bisa menjawab. Kita lanjutkan ke varian soal berikutnya. Nah, selain menentukan judul, permasalahan juga bentuknya soal seperti ini teman-teman. Kita diminta untuk analisa narasi soal seperti ini. Bu Deva, guru kelas 4, melibatkan siswa secara aktif untuk menyelidiki suatu permasalahan, sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Nah, guru memilih menggunakan metode diskusi dan bahan dari LKPD, menggunakan media gambar. Nah, data dikumpulkan menunjukkan siswa di kelas tersebut 60% menunjukkan hasil belajar di bawah KKM. Artinya apa? Kalau 60% menunjukkan hasil belajar di bawah KKM, artinya itu masalah. Ya, terlihat mereka tidak fokus saat pembelajaran. Nah, ini fokus masalahnya ada di tidak fokus terhadap pembelajaran dan diskusi. Dari kasus tersebut, permasalahan yang dihadapi adalah titik-titik. Nah, kalau ada soal seperti ini, teman-teman harus fokus ke masalahnya. Masalah pertama adalah hasil belajar di bawah KKM. Hasil belajarnya kurang, ketuntasan belajarnya rendah. Nah, di A sampai E tidak ada yang menunjukkan hasil belajar atau ketuntasan hasil belajar yang rendah. Jadi kita fokus ke yang lain lagi. Permasalahan kedua adalah terlihat mereka tidak fokus saat pembelajaran. Nih ya, tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi. Nah, diskusi ini metode. Diskusi itu metode. Jadi permasalahannya ada di bagian metode atau strategi atau model pembelajaran.
Itu ya. Jadi teman-teman harus bisa seperti itu ya. Kalau misalkan ngantuk, itu berarti bukan metodenya saja, tapi juga penggunaan media. Kalau di sini jelas itu tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi. Nah, berarti hubungannya dengan strategi pembelajaran. Kalau kita lihat yang A, evaluasi, itu berarti bukan. B, materi, ya jelas bukan. Yang C, pemilihan sumber, tidak ya. Yang D, strategi, yes ya. Ini yang D ini strategi. Media itu tidak ya, karena di sini fokusnya ke diskusi. Itu ya. Kita masuk ke indikator 112 ya. Tadi 111, sekarang 112. Nanti teman-teman akan disajikan suatu kasus pembelajaran matematika pada materi geometri. Peserta mampu mendiagnosis permasalahan pembelajaran di kelas. Ya. Soalnya seperti ini teman-teman. Ada 3 siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM untuk mapel matematika ya, yang Anda ampu. Nah, sebagai guru yang akan Anda lakukan adalah titik-titik. Jadi kalau hanya 3 saja yang memperoleh nilai di bawah KKM, apa yang Anda lakukan? Intinya seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman ditanya sebagai guru, berarti tanggung jawab Anda sebagai guru gitu ya. Tanggung jawab Anda sebagai guru. Kalau kita lihat yang A, memanggil orang tua siswa untuk lebih motivasi anak agar lebih giat belajar. Berarti permasalahannya ada di anak dan orang tua. Itu yang meningkatkan peran orang tua. Nah, padahal tanggung jawab kita sebagai guru belum kita laksanakan sebaik-baiknya. Gitu ya. Yang B, memberikan pembelajaran tambahan. Itu berarti yang memberikan siapa? Gurunya. Kepada siswa yang nilainya di bawah KKM, itu berarti bertanggung jawab. Yang B itu tanggung jawabnya tinggi. Bagus ya yang B ya. Yang C, meminta siswa dalam kelas membentuk kelompok belajar sebagai tutor sebaya. Itu jadi fokusnya tutor sebayanya itu. Nah, jadi bukan ya, tutor sebaya itu kalau memang ada siswa ya yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Jadi bisa dimanfaatkan untuk tutor sebaya. Yang dia meminta siswa lain nilai di atas KKM untuk mengajak temannya di kelas. Nah, ini juga kurang gitu ya. Yang E, meminta siswa mengikuti les tambahan di luar sekolah, berarti tidak tanggung jawab gitu ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah opsi yang B gitu ya, teman-teman ya. Masuk ke indikator 113. Nanti teman-teman akan disajikan suatu kasus pembelajaran muatan bahasa Indonesia. Nah, teman-teman diminta untuk merencanakan tindakan yang tepat berdasarkan identifikasi masalah penelitian. Ini juga terkait dengan judul juga, ya, tapi di bahasa Indonesia. Soalnya seperti ini, berdasarkan pengamatan di SD Negeri Salam Sehat kelas 5, dalam mata pelajaran bahasa Indonesia ditemukan bahwa kemampuan siswa dalam aspek berbicara masih kurang. Untuk membantu menyelesaikan permasalahan guru tersebut perlu dilakukan penelitian tindakan kelas. Tindakan yang dipilih adalah penggunaan metode bermain peran. Adapun salah satu tahapan tindakan yang dilakukan adalah titik-titik. Kita lihat opsi pilihan gandanya. A. Guru meminta siswa untuk membaca pemahaman sebuah teks. B. Guru meminta siswa untuk menandai unsur-unsur teks yang akan diperagakan. Yang C. Guru meminta siswa untuk bermain peran sesuai kesepakatan. Yang D. Guru meminta siswa untuk saling memberikan masukan atas hasil pembacaan mereka pada teks yang diperagakan. Yang E. Guru meminta siswa untuk menilai teks yang akan diperagakan. Oke teman-teman, ini saya kasih tipsnya ya. Jadi teman-teman harus memahami tiga model pembelajaran yang biasanya dipakai di bahasa Indonesia. Yang pertama adalah metode bermain peran, yang kedua adalah metode inquiry atau discovery, yang ketiga adalah metode whole language. Whole language. Kalau metode bermain peran jelas ya teman-teman, nanti memainkan peran. Kalau inquiry berarti harus menemukan konsep, ada 6 langkah. Yang whole language itu hubungannya dengan keterampilan membaca secara utuh, baik membaca, menyimak, menulis. Ya, keterampilan baca secara utuh, yaitu membaca, menyimak, menulis, berbagi. Itu yang whole language gitu ya. Jadi kalau kita lihat yang A, guru meminta siswa membaca pemahaman, berarti bukan bermain peran tapi di whole language-nya. Yang B, guru meminta siswa menandai unsur teks yang akan diperagakan. Ini bukan metode bermain peran, bukan whole language, bukan inquiry. Ini juga masuk di inquiry sebenarnya ya, tapi bagian kecilnya. Yang C, guru meminta siswa memainkan peran jelas. Ini memainkan peran ya.
Ini saya sajikan yang Subrata ini ya. Ini tentang langkah-langkah metode bermain peran. Dideskripsikan skenario kejadian atau situasi, kemudian peserta didik mempelajari karakteristik peranan, kemudian memilih pemeran, menugaskan untuk menghayati peran, kemudian melaksanakan kegiatan bermain peran, gitu ya. Mendiskusikan hasil bermain peran. Nah, jadi jawaban yang paling tepat memang yang guru meminta siswa untuk memainkan peran sesuai dengan kesepakatan. Coba kita belajar untuk varian soal yang lain. Dalam sebuah pembelajaran membacakan puisi di kelas 4 SD, tampak beberapa permasalahan, di antaranya siswa tidak mau menyimak pelajaran dan tampak enggan mengikuti pelajaran. Sang guru pun tetap berceramah saat menyampaikan materi, meski tampak sudah berusaha keras untuk selalu mengingatkan siswanya, namun tetap saja kelas menjadi tampak monoton. Untuk membantu menyelesaikan permasalahan guru tersebut, perlu dilakukan penelitian tindakan kelas. Tindakan dipilih adalah penggunaan metode inquiry dengan bantuan media video pembacaan puisi. Adapun tahapan tindakan dengan metode tersebut adalah titik-titik. Jadi nanti teman-teman harus memahami tentang tahapan-tahapan metode inquiry dengan bantuan media video pembacaan puisi gitu ya teman-teman ya. Kita lihat opsi pilihan gandanya. Siswa diminta untuk mengidentifikasi bagaimana pembacaan puisi yang baik berdasarkan tayangan video. Yang B, siswa melakukan perbandingan pembacaan puisi dari video dan melalui pemodelan. Yang C, siswa mengamati video pembacaan puisi dan menanyakan hal-hal terkait konsep puisi. Yang D, siswa membuat rancangan pembacaan puisi yang baik dan mendiskusikannya secara kelompok. Yang E, guru mencoba membacakan puisi sebagai stimulus. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh bagaimana cara atau tips menjawab soal ini, teman-teman harus memahami dulu untuk langkah-langkah dari metode inquiry ya. Jadi pembelajaran inquiry itu bahasa lainnya adalah penemuan ya. Ini merupakan model pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan teori belajar konstruktivistik ya, menemukan sendiri ya. Langkahnya ada 6, yaitu yang pertama orientasi masalah. Jadi pertama-tama itu siswa diorientasikan terhadap suatu masalah. Ya, masalah bisa bentuk masalah tekstual, bisa dalam bentuk video dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang kedua adalah merumuskan masalah. Jadi setelah melihat masalah, kemudian dirumuskan masalahnya. Ya, contohnya setelah mengamati video, peserta didik mengajukan pertanyaan dan seterusnya gitu ya. Kemudian langkah ketiganya mulai menyusun hipotesis ya. Hipotesis ini adalah dugaan sementara atau jawaban sementara gitu ya. Kemudian berikutnya langkah keempat adalah mengumpulkan data. Jadi pengumpulan data ini dalam rangka untuk menjawab hipotesisnya apakah benar apa tidak gitu ya. Kemudian menguji hipotesis ya. Yang terakhir adalah menyimpulkan. Ini langkah-langkah dari inquiry learning. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Kan teman-teman sudah memahami inquiry learning, tujuannya paling utama adalah penemuan. Jadi kreativitas siswa, konstruktivistik kemandiriran siswa dalam belajar, dalam membangun konsepnya itu sangat dipentingkan dalam teori belajar ini gitu ya. Nah, karena di sini adalah metode inquiry, kemudian di sini harus pakai media video pembacaan puisi, maka dua-duanya harus ada gitu ya. Baik media maupun langkah-langkah dari inquiry itu sendiri gitu ya. Kalau kita lihat yang A, siswa diminta untuk mengidentifikasi bagaimana pembacaan puisi yang baik berdasarkan tayangan video. Jelas itu medianya jelas pakai tayangan video, oke. Kemudian kegiatan identifikasi itu masuk enggak dalam langkah-langkah pembelajaran inquiry? Ya jelas masuk. Nah, kegiatan identifikasi itu ya dari orientasi masalah, perumusan masalah, menyusun hipotesis, itu masuk semua kegiatannya. Nah, kalau kita lihat yang B, siswa melakukan perbandingan. Nah, inquiry itu fungsinya bukan untuk membandingkan pembacaan puisi dari video dan melalui pemodelan. Itu bukan ya. Yang jelas ini melalui pemodelan ini juga tidak masuk dalam kaitan dengan medianya. Medianya hanya dari video. Gitu ya. Siswa mengamati video, oke, pakai media masuk ya. Pembacaan puisi, menanyakan hal-hal terkait konsep puisi. Nah, kegiatan bertanya seperti ini tidak masuk dalam karakteristik pembelajaran metode inquiry.
Kan metode inquiry itu menekankan tentang kemandirian belajar ya, kemandirian dalam menyusun sendiri pengetahuannya. Tidak langsung menanyakan hal-hal yang terkait konsep puisi, bukan demikian gitu ya. Jadi yang ini salah ya. Kemudian yang kita analisis, siswa membuat rancangan pembacaan puisi yang baik, mendiskusikannya secara kelompok. Ini medianya di mana? Ya, medianya tidak masuk, jadi ini bukan. Ya. Yang E, guru mencoba membacakan puisi sebagai stimulus. Kemudian kalau yang E itu medianya apakah sudah tampak? Tidak juga. Nah, jadi yang ada medianya di situ, kemudian ada langkahnya yaitu opsi A. Gitu ya teman-teman. Caranya begitu sebenarnya, simple. Kita masuk lagi ya ke varian soal yang berikutnya. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 5 SD ditemukan bahwa lebih dari 70% siswa tidak dapat membuat karangan deskripsi karena penjelasan guru kurang detail dan rinci. Oleh karena itu perlu dilakukan PTK atau penelitian tindakan kelas untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, tindakan dipilih adalah penggunaan pendekatan whole language berbasis lingkungan. Salah satu tahapan tindakan yang tepat untuk pendekatan tersebut adalah titik-titik. Jadi saya sudah mengatakan tadi ya, ada 3 pembelajaran atau 3 model pembelajaran yang memang sesuai untuk bahasa Indonesia. Yang pertama tadi adalah bermain peran, yang kedua adalah inquiry, yang ketiga adalah whole language. Ini yang sering ditanyakan. Jadi teman-teman pahami ketiga model pembelajaran ini ya. Yang ini ditanyakan tentang tahapan. Ya, semuanya yang tentang model pembelajaran biasanya ditanyakan tentang tahapan. Ya. Yang A, siswa mengamati beberapa contoh teks deskripsi. Yang B, siswa keluar kelas untuk mencari objek pengamatan yang menarik. Yang C, siswa membaca beragam sumber referensi terkait teks deskripsi. Yang D, guru dan siswa bersama-sama menyusun teks deskripsi. Yang E, siswa melakukan analisis pada beberapa teks deskripsi yang dibaca. Oke, jadi saya akan jelaskan dulu tentang whole language itu seperti apa. Whole language itu atau model pembelajaran whole language itu tujuannya adalah menumbuhkan lingkungan di mana bahasa diajarkan secara utuh. Ya. Keterampilan bahasanya yang diajarkan lengkap utuh ya. Dari menyimak, berbicara, membaca, menulis. Ya, jadi langkah-langkahnya tidak akan pernah jauh dari situ. Menyimak, berbicara, membaca, menulis ya. Nah, maka komponen-komponen yang pertama itu adanya reading aloud atau kegiatan mendengarkan orang yang membaca. Ini bahasa lainnya adalah menyimak. Ya. Menyimak ya. Yang pertama adanya menyimak atau reading aloud. Kemudian yang kedua adalah menulis jurnal, ya, menulis ya. Nah, menulis di sini menulis apa yang sesuai dengan yang dibaca, apa yang didengarkan gitu ya. Yang ketiga itu sustain silent reading atau membaca dalam hati atau membaca senyap gitu ya. Kegiatan ini siswa diberikan kesempatan untuk memilih sendiri buku materi yang akan dibacanya. Jadi kegiatan membaca sendiri ya, dalam hati. Kemudian yang terakhir adanya shared reading atau membaca berbagi gitu ya. Kegiatan membaca bersama antara guru dan siswa. Bisa guru membacakan untuk siswa, bisa siswa membacakan untuk teman yang lain. Itu. Jadi fokus di whole language itu asal teman-teman itu memperhatikan tentang keutuhan dari pembelajaran berbahasa, dari menyimak, kemudian menulis, kemudian membaca, kemudian juga berbagi, gitu ya. Nah, kembali ke pertanyaan. Jadi kita analisanya tadi whole language harus ada kegiatan menyimak, kegiatan menulis, kegiatan membaca, kemudian kegiatan berbagi gitu ya. Kalau kita lihat yang opsi A, siswa mengamati beberapa contoh teks deskripsi. Kegiatan mengamati ini bukan bagian dari whole language. Whole language tadi kita sudah bahas ya, menyimak, menulis, membaca, kemudian berbagi gitu ya. Yang A tidak mungkin. Yang B, siswa keluar kelas untuk mencari objek pengamatan, ini juga bukan whole language. Kalau mengamati, mencari objek pengamatan itu masuknya di inquiry learning. Ya, kalau di bahasa Indonesia ya, inquiry learning, bukan di whole language. Ya. Kemudian yang C, siswa membaca beragam sumber referensi terkait teks deskripsi. Ini membaca. Ya, ini masuk gitu ya. Yang C masuk. Ya. Kegiatan membaca.
Yang D, guru dan siswa bersama-sama menyusun teks deskripsi. Nah, kegiatan menyusun ini bukan guru dan siswa. Kalau kegiatan menulis jurnal atau menulis ulang ceritanya sesuai dengan bahasanya sendiri, itu baru masuk di world language. Kalau yang D ini jelas bukan. Siswa melakukan analisis pada beberapa teks deskripsi yang dibaca. Ini kegiatan analisis ini bukan termasuk world language. Ini masuknya ada di inquiry learning. Jadi bukan. Ya, maka jawaban yang paling tepat ya opsi C. Membaca beragam sumber referensi. Soal yang lain, ini Pak Andi melakukan pembelajaran dengan penerapan pendekatan world language. Tadi kita sudah bahas ya. Berikut ini adalah langkah inovatif utama yang dilakukan oleh Pak Sandi adalah titik-titik. Jadi teman-teman tidak usah heran kalau misalkan di bagian awal narasi soalnya itu Pak Andi, kemudian pertanyaannya jadi Pak Sandi atau Bu Vera atau dan lain-lain gitu ya. Karena memang soalnya hanya diganti-ganti subjeknya gitu ya. Oke. Yang ditanyakan adalah world language. Kita langsung analisa saja ya supaya mudah ya. Yang A, mempersiapkan CD interaktif cerita anak lucu, membagikannya kepada siswa sesuai kelompoknya. Nah, kegiatan membacanya di mana? Kegiatan menyimaknya di mana? Tidak ada kan? Baru sekedar CD interaktif kemudian diberikan ke siswa. Kegiatan berbaginya juga bukan seperti itu, ya. Yang A jelas bukan. Yang B, menugasi siswa untuk mengakses sendiri tayangan video cerita anak di internet, lalu siswa diminta membuat cerita sejenis. Nah, membuat cerita sejenis ini bukan termasuk bagian dari world language. Seharusnya world language itu menulis sesuai dengan bahasanya, ya. Tidak membuat cerita sejenis seperti itu. Kemudian di situ mengakses sendiri tayangan video cerita anak itu kegiatannya hanya mendengarkan, fokusnya ke mendengarkan, bukan fokus di membacanya, gitu ya. Jadi P ini juga kurang tepat. Yang C, mengevaluasi kemampuan siswa dalam melakukan percobaan. Nah, kegiatan percobaan itu bukan bagian dari world language, tapi di inquiry learning, bukan ya. Menugasi siswa menganalisis tayangan video. Nah, analisa tayangan video ini juga bukan world language, tapi ini inquiry learning. Menugasi siswa membaca komik digital. Nah, itu membacanya ada, kemudian diminta menulis cerita. Membaca ada, menulis cerita. Menggunakan bahasanya sendiri. Nah, ini baru kegiatan world language-nya kelihatan. Gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat opsi E, gitu ya. Oke, masuk ke indikator 114. Nanti teman-teman akan diberikan kasus pembelajaran IPA. Kemudian teman-teman diminta untuk merencanakan tindakan berdasarkan identifikasi masalah penelitian. Soalnya seperti ini. Pak Bejo merupakan guru kelas 5 SD. Pada waktu mengajarkan konsep perambatan kalor di kelas, dia mendapatkan sebagian besar peserta didik kesulitan memahami materi yang tidak memperhatikan penjelasannya. Hal tersebut membuat Pak Bejo merenung dan bertanya-tanya mengapa para peserta didik cenderung mengantuk ketika dia menjelaskan konsep perambatan kalor di depan kelas. Nah, rencana tindakan yang dapat dilakukan oleh Pak Pardi. Nah, ini lagi ya, ada yang aneh ya. Yang narasi soalnya Pak Bejo, pertanyaannya Pak Pardi. Tidak jadi masalah, karena memang soal aslinya seperti itu. Jadi tidak usah salahkan saya ya. Kak, itu yang atas Pak Bejo, yang bawah Pak Pardi. Ya memang soalnya seperti ini. Subjeknya yang digonta-ganti gitu ya. Tapi tidak masalah, itu sebenarnya maksudnya adalah Pak Bejo gitu ya. Jadi rencana tindakannya seperti apa? Ini kalau menentukan rencana tindakan itu harus teman-teman harus memahami tentang masalahnya dulu apa. Masalahnya kita garis bawahi ya, mengantuk dan ini menjelaskan ini. Jadi kalau peserta didik mengantuk, tidak bersemangat, itu berarti teman-teman itu harus memikirkan tentang media. Ya, butuh media yang menarik supaya tidak ngantuk. Ya beda ya, kalau ngantuk itu hubungannya dengan media, kalau menjelaskan hubungannya dengan metode atau strategi atau model pembelajaran. Jadi harus memilih metode atau strategi atau model pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik atau siswa. Ya, kalau kita lihat yang A, memberikan ulangan harian tentang adaptasi perambatan kalor, yang tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungan kan, rencana tindakan kan harus ada hubungannya dengan
masalahnya ini tadi, masalahnya adalah media dan metode, tidak ada hubungan dengan ulangan harian. Ya. Yang B, memberikan hukuman kepada seluruh peserta didik yang mengantuk. Ini jelas bukan. Ya. Ini juga bukan. Yang C, menugaskan peserta didik untuk belajar mandiri tentang perambatan kalor. Nah, kalau belajar mandiri, medianya mana? Kemudian metodenya, masa siswa diminta belajar mandiri gitu aja. Ya, ini bukan ya. Meminta peserta didik mengamati tayangan video. Medianya ada enggak? Ada tayangan video. Kemudian menyampaikan pendapatnya. Nah, ini metode yang ada metodenya. Menyampaikan pendapat itu berarti pakai metode atau cara atau teknik pembelajaran atau model pembelajaran. Jadi D ini ada medianya dan juga ada metodenya. Jadi D ini masuk gitu ya. Yang meminta peserta didik untuk menuliskan pendapatnya tentang fungsi pakaian pada alat masak logam. Ya. Medianya di mana? Kan tidak ada ya. Jadi yang ini juga bukan. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Itu. Indikator ke-115. Nanti teman-teman disajikan kasus PPKN. Pembelajaran PPKN. Kemudian diminta untuk merencanakan penelitian tindakan berdasarkan identifikasi masalah. Ini masalahnya seperti ini teman-teman. Di SD Pisang Kipas Medan, Bu Deva yang mengajarkan siswa kelas 3 subtematika tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga akan melibatkan siswa menganalisis masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau masalah otentik. Bersifat tidak tentu, terbuka, mandiri agar siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Selama ini Bu Deva menggunakan metode tugas kelompok, kemudian mengerjakan LKPD, namun hasilnya tetap saja 60% di bawah KKM. Artinya pembelajarannya dianggap gagal karena ketuntasannya di bawah 50% itu ya. Guru tersebut berencana melakukan penelitian tindakan kelas untuk mengatasi masalah tersebut. Gitu ya. Rencana penelitian tindakan kelas yang tepat atau judul yang tepat. Nah tadi saya sudah mengatakan ya, jadi teman-teman harus memahami ada 3 ya. Penelitian tindakan kelas, kemudian ada studi pengembangan, ada studi korelatif. Gitu ya. Tadi sudah saya bahas, jadi maka kita langsung saja jawab. Ya. Yang A, ada kata-kata pengembangan, berarti itu pasti studi pengembangan. Kan, ya. Yang B, pengembangan lagi, berarti itu studi pengembangan. Gitu ya. Yang C, pengaruh itu studi korelatif. Bukan. Peningkatan prestasi belajar dengan menggunakan metode atau model inquiry. Ini PTK, tapi judulnya tidak lengkap. Ya, kurang setting ya. Yang E, menerapkan model pemecahan masalah untuk meningkatkan aktivitas hasil belajar siswa kelas 3 Pisang Kipas Medan. Nah, ini masuk semua. Ya, solusinya adalah penerapan model pemecahan masalah. Tujuannya adalah meningkatkan ya. Masalahnya adalah aktivitas dan hasil belajar yang tidak baik gitu ya. Jadi yang E itu memenuhi prasyarat menjadi judul PTK yang baik. Sebelum kita menuju ke materi ya tentang penilaian, sekedar informasi bahwa telah launching ebook seleksi akademik PGSD tahap 2. Ebook ini juga diambil sesuai dengan UP PPG 2022, retaker juga sama. Jadi teman-teman yang mempersiapkan diri untuk menghadapi UP PPG dan retaker, silakan pesan ebook ini ya. Ebook ini sudah dilengkapi dengan soal dan pembahasannya, yang tentunya soal-soal ini diambil dari FR seleksi PPG 2022 dan juga FR UP gitu ya. Jadi soal-soal ini adalah soal-soal UP dan soal-soal FR seleksi akademik PPG 2022. Nah, selain mendapatkan ebook, juga mendapatkan tryout-nya. Jadi tryout-nya, program tryout-nya untuk mengasah kemampuan memahami soal gitu ya, mencoba atau tempatnya latihan gitu ya. Harganya murah, cukup Rp50.000. Teman-teman bisa menghubungi di 085712166998 ya. Ini untuk meningkatkan kemampuan teman-teman. Jadi selain melihat video, teman-teman juga bisa belajar sendiri lewat e-booknya, kemudian bisa berlatih sendiri untuk memperkuat pengetahuannya di tryout-nya gitu ya teman-teman ya. Itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Semoga untuk pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan tetap stay tune di channel kita tercinta. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.